Riuh asmara terbalut rapih dalam putihnya cinta. Perjalanan cinta perlahan terukir bagi pasangan Oki Setiana Dewi dan Ori Fitrio. Wanita yang hanya mampu ditatapnya lewat layar kaca, tak diduga membawa cinta yang selalu punya cara untuk mempertemukan dua hati. Dan benar adanya, saat waktu membuka pertemuan melalui para sahabat, mereka dipertemukan. Saya pertama kali lihat sosok Oki Setiana Dewi di premiernya Oki. Ketemunya pertama kali di tempat makan, dan kemudian Bang Rio mengajak saudaranya, Oki ngajak saudaranya, kemudian ya di situ ketemu gitu. Jalan cinta keduanya terbilang jauh dari gejolak. Tenang bagai aliran air, tak butuh banyak waktu, mereka pun memutuskan ta'aruf. Keduanya bagai yakin kalau takdir telah menyatukan sebagai sepasang kekasih. Jadi yang lucu waktu ke nikahan Oki, ke nikahan adanya abang, itu pertama kali yang Oki kaget adalah sama Oki datang tuh, terus seluruh keluarganya bilang, wah ini calonnya Rio, ini calonnya Rio. Jadi kenapa itu bilang ke seluruh keluarga, oh, udah tahu ini calonnya Rio? Iya, yakin aja. Dan saat pasangan lain lebih memilih mengenal lebih dulu kemudian menikah, sebaliknya pasangan ini lebih memilih menikah terlebih dahulu. Sebagai jalan saling mengenal satu sama lain, keduanya terhanyut bahagia saat berpegangan tangan di momen pernikahan pada 12 Januari 2014 lalu. Dari akad nikah sampai resepsi malam, sepanjang hari itu pegangan tangan terus. Sampai orang-orang yang datang ke pesta pernikahan, apalagi teman-teman syuting, teman-teman lokasi syuting, Cile, udah nikah pegangan tangan terus, nggak lepas-lepas gitu. Jadi sepanjang di pelaminan tuh kita pegangan tangan terus, nggak lepas-lepas, karena itu pertama kali kita pegangan tangan kan. Akhirnya, inilah episode cinta sepasang kekasih yang dikenal religius ini. Seperti apa curahan hati keduanya akan tersaji sempurna dalam bingkai Lovebird berikut ini. Saat Cinta Punya Cerita. Waktu itu ada satu film yang saya pernah main, kebetulan ada Oki juga di situ. Saya pinjemin filmnya, nih nonton deh gitu. Nah setelah dia nonton, beberapa hari kemudian dia telepon saya. Itu yang jadi ini siapa namanya gitu. Oh itu Oki. Muncullah minat di hati Rio, boleh nggak ya kalau mau kenal. Pertemuan pertama hanya sebatas kenalan, kemudian sudah. Yang mempertemukan pasti Yang Maha Kuasa. Saya hanya menjadi jalan aja untuk mereka saling mengenal sih begitu. Dia memang ada lucu juga, dia cepet kan, ta'arufnya cepet sekali, baru ketemu juga sebentar. Saya melihatnya memang Rio sama Oki ini sama-sama mau belajar dan semangatnya cukup besar. Bang Rio itu kadang lucu, rame juga, tapi lebih sering pendiam. Tapi di antara diem-diemnya itu ada sisi-sisi yang buat kita lucu gitu. Jadi nggak sepi-sepi amat juga. Kadang dia suka ngelucu tapi ekspresinya datar gitu. Kalau nggak salah ya, jadi ketemunya pertama kali di tempat makan, dan kemudian Bang Rio mengajak saudaranya, Oki ngajak saudaranya, kemudian ya di situ ketemu gitu. Karena Oki termasuk orang yang agak susah kalau misalnya sama laki-laki itu agak dingin dan agak berjarak. Tapi kemudian orang ini mau ketemu, ya udahlah kalau misalnya rame-rame kenapa enggak gitu. Saya pertama kali lihat Oki lah 2012. Tapi Oki-nya tidak kenal saya. Nah, saya mau dikenalin saat itu gitu kan. Di saat itu
Saya pertama kali lihat sosok Oki Setiana Dewi di premiernya Oki, dan pas mau kenal Oki banyak foto-foto sama face-nya dia, jadi belum sempat ketemu tuh. Lalu main, nonton premiernya, saya duduk deket Tude, deket Maida juga dengan pemain-pemain lainnya. Setelah itu pas selesai nonton Oki langsung pulang, jadi kita pun nggak bisa ketemu juga. Dan saat itu juga, Dek gimana Dek ya, nggak ketemu lagi gitu kan. Lama-kelamaan Dude minta sama Maida Safira, sahabat Oki juga, minta tolong untuk minta pin BB-nya. Sahabat ini adalah orang yang main film bareng sama Oki lah waktu itu. Jadi Maida ini mempromosikan seorang pemuda bernama Ori Fitrio gitu kan. Kemudian Okinya nggak mau, tadinya ini siapa sih mau, emangnya kenapa, mau ada apa gitu kan. Terus pada akhirnya Maida bilang nggak apa-apa, kenalan juga nggak apa-apa gitu. Pada akhirnya setelah proses yang sekian panjang, akhirnya Oki izinkan Maida untuk memberikan pin BB Oki kepada Bang Rio ini. Ternyata Bang Rio ini adalah orang yang sama yang selama ini selalu dijodoh-jodohin sama Oki. Umur saya di saat itu 31 lah gitu kan. Saya sama Dude sering curhat lah, "Duh gimana Dek?" Dude pun belum dapat juga kan, masih mencari dengan saya juga, lagi mencari pasangan hidup gitu kan, seperti apa yang baik segala macam. Udah kita ikhtiar, kita berdoa lah gitu kan. Saya berusaha, saya yakin bisa gitu kan. Ternyata teman-teman Bang Rio itu teman-teman Oki juga gitu. Jadi Bang Rio datang ke lokasi syuting, ketemu Oki, tapi dia punya banyak teman-teman di lokasi syuting itu juga. Nah, ketika Bang Rio datang ke lokasi syuting, kemudian teman-teman pada bilang, "Ih, Ki itu cocok banget sama kamu, Ki cocok banget." Dan semuanya hampir rata-rata jadi mak comblang lah pada akhirnya. Karena itu dia bahwa Oki nggak tahu apakah Bang Rio minta tolong sama ada Mas Tokorian, ada Dude Harlino, ada si A, si B, si C gitu kan. Sampai semuanya pada bilang, "Oki itu cocok banget sama Oki, cocok banget sama Oki." Gitu. Jadi support dari semuanya itu yang buat Oki, kenapa nih orang pada support sekali, ada apa dengan orang ini. Pertama kali, nanti dia GR. Jadi pertama kali Bang Rio ngajak keponakannya, Oki ngajak sepupu Oki. Pertama kali ngeliat, jadi Oki posisinya ngadep ke sana, Bang Rio-nya baru datang dari belakang. Jadi pertama kali ngeliat, dalam hati, dek, Oki juga nih orangnya. Dan Oki pun bawa Mukrimi juga, sepupunya dia. Disitulah kita bertemu di bulan Mei 2013. Ada kesan yang wajahnya wajah baik gitu, wajah orang baik gitu kan. Kemudian pada akhirnya ngobrol, tapi ya karena itu dia bahwa Oki berniat untuk mencari suami, jadi Oki nggak pengen hal-hal yang nggak bermanfaat, yang nggak penting apa segala macam. Makanya Oki bilang kalau serius coba langsung datang ke papa, bilang ke papa boleh atau enggak sama papa gitu. Bang Rio juga orangnya dia tidak terlalu menunjukkan pengen banget sama Oki, enggak. Jadi dia cool gitu, serba cool. Padahal belakangan setelah menikah Oki baru tahu dia suka sama Oki itu dari 2012, dari nonton film Ketika Cinta Bertasbih. Jadi nonton film, kemudian Bang Rio suka sama satu sosok di situ. Dan saat kenal itu di 2013, saya ketemu itu udah deg-degan lah gitu kan. Dan saat itu saya beli bukunya Oki, 5 buku. Gitu kan. Tapi ternyata setelah menikah, Oki baru tahu satu buku itu tidak ada satupun yang dibaca. Oki bilang, emang nggak baca tuh ceritanya gimana di buku? Enggak kan udah dapat orangnya, cerita aja langsung gitu. Saya baca tentang Oki semua kan. Saya baca, saya Google, saya cari tentang Oki segala macam. Wah ini calon istri yang soleha nih menurut saya gitu kan. Kemudian setelah lambat laun berbicara, nggak ada pembicaraan yang khusus. Itu juga masih agak kagok, masih agak kaku gitu kan. Karena itu dia bahwa Oki tuh pergaulannya sebenarnya Oki cuma di lokasi syuting sama di kampus. Jadi jarang untuk ketemu laki-laki secara khusus tuh jarang gitu. Dan pertama ketemu saya senang sekali, oh ini dia orangnya gitu kan. Jadi kayak hati berdebar sih saat pertama ketemu gitu kan. Cuma saat itu pun kita ketemu karena Oki keburu pulang gitu kan. Karena dia Maida pun bilang emang Oki jarang nongkrong, jarang ketemu temen kalau udah pulang. Dia lebih enak sendiri, emang seperti itu yang saya tahu gitu kan. Ya itu dia, karena memang orientasi Oki adalah mencari suami, Bang Rio juga orientasinya mencari istri. Kita nggak kenal satu sama lain. Jadi saya seperti interview lah kerja. Saya Ori Fitrio lahir
2 Desember, kayak panjang lebar segala macam tentang pekerjaan saya. Terus dulu saya SMA seperti apa, organisasi apa, saya sempat ketua OSIS, Paskibra juga, Pramuka. Jadi kegiatan yang itulah yang membuat mungkin saya keluarkan lah kelebihan saya di situ, gitu kan. Jadi Bang Rio harus menceritakan secara rinci beliau itu siapa. Kemudian salah satunya adalah keburukanmu, sifat burukmu apa, sifat buruk Oki ini. Misalnya sifat buruk Oki pelupa. Kemudian selebor misalnya, mau nggak nerima gitu. Kalau misalnya nggak mau nerima ya udah nggak usah gitu. Ternyata beliau mengatakan bahwa kenapa enggak, kan itu semua bisa dipelajari. Oke, nerima apa adanya. Dan ternyata setelah menikah alhamdulillah sesuai dengan apa yang beliau katakan waktu kemarin sebelum nikah. Oki pun demikian. Saya orangnya seperti ini, saya seperti ini gitu. Jadi pertama kenal, dengan saya mau pengen kenal Oki lebih jauh, dia menanyakan tentang dari saya kecil sampai saya saat ini gitu. Jadi benar-benar detail, dan baru pertama kali saya seperti itu dengan kenal ya gitu kan. Kayak lama kerja, cuman ya Oki juga, jadi kan saling mengenal kan. Ketika Bang Rio datang ketemu Papa cukup kaget karena di pertemuan pertama Bang Rio langsung bilang boleh nggak nikahin anak Bapak gitu, boleh nggak saya menikahi Oki.